Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini yaitu tentang pengertian dan fungsi daripada jaringan LAN, MAN, dan WAN. LAN, Local Area Network, ini adalah suatu jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat dipergunakan di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke perangkat jaringan lainnya dengan alat-alat yang sederhana. Contohnya, kabel UTP, konektor RJ45, hub digunakan sebagai pusat jaringannya, atau router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet atau warnet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Untuk mengidentifikasi jaringan LAN, ini tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan atau internet. Jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Administrasi pada jaringan LAN dapat dilakukan melalui administrasi lokal saja. Adapun kelebihan dan kekurangan dari jaringan LAN adalah kelebihannya karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih menghemat biaya. Melalui LAN, koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Selanjutnya, kekurangan LAN, luas wilayah koneksi yang terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Jaringan MAN, Metropolitan Area Network atau MAN, adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Jaringan MAN ini cocok diaplikasikan untuk jaringan perkantoran yang memiliki cabang di satu kota ke satu kota lainnya. Misalkan satu kantornya berada di Ciamis, satu kantornya berada di Banjar, dan satu kantornya berada di Pangandaran, dan mereka saling terhubung dengan jaringan. Untuk metode koneksi jaringan MAN itu bisa dilakukan dengan cara wireless, yaitu dengan menggunakan pemancar atau access point berupa tower. Yang kedua, bisa juga menggunakan dengan cara pengkabelan, yaitu dengan memasang kabel pada tiang-tiang. Hanya saja mungkin ini akan memakan biaya agak besar ya, karena adapun kekurangan dan kelebihan dari jaringan MAN ini adalah kelebihan MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup lingkup suatu kota. Hal ini membuat komunikasi dengan jaringan MAN menjadi lebih efisien. Jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Keamanan berkomunikasi dengan jaringan MAN pun juga dinilai lebih terjaga. Memiliki kecepatan transfer yang tinggi. Kekurangannya adalah jaringan MAN sangat mungkin untuk dirusak oleh yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaiki akan cukup lama. Selanjutnya, jaringan WAN. WAN atau dikenal sebagai Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya, dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN, MAN, yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Untuk area koneksi jaringan WAN itu sendiri, itu bisa mencakup antar negara, contohnya Indonesia, Singapura, Malaysia,
Kamboja, Thailand, Myanmar, dan lain-lain. Jadi koneksinya sudah lintas pulau ya, antar negara. Kalau tadi MAN itu cuma hanya dalam kota, kalau sekarang sudah kaitannya dengan internasional, yaitu antar negara. Ataupun bisa juga antar benua koneksinya. Misalkan dari benua Asia bertukar data yang ada di benua Australia atau benua Afrika atau benua Amerika. Atau bisa juga bertukar datanya antar benua. Ya misalkan contoh dari benua Asia, dari Indonesia kita bertukar data dengan server yang ada di Australia. Nah, untuk metode koneksi jaringan itu sendiri, untuk jaringan WAN itu ada dua macam. Yang pertama, bisa menggunakan kabel serat optik atau kabel fiber optik yang ditanam di bawah laut, melintas dari satu negara ke negara lain. Nah, tentunya ini akan memakan biaya yang sangat besar ya, karena harus membentangkan kabel dari satu negara ke negara lain. Tapi adapun kelebihannya, ini kecepatannya mungkin lebih cepat ya. Akses datanya sangat cepat karena menggunakan kabel secara langsung. Nah, yang kedua, adapun metode koneksi jaringan WAN yaitu dengan cara menggunakan satelit. Nah, ini dinilai lebih praktis menggunakan satelit tentunya untuk menjangkau belahan bumi manapun. Nah, tapi kecepatannya ini tidak akan secepat jaringan fiber optik yang langsung dihubungkan menggunakan kabel. Selanjutnya, kelebihan daripada jaringan WAN itu sendiri memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. Contoh, ketika kita menggunakan Facebook atau ketika menggunakan Google, WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Dengan memanfaatkan koneksi workstation, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagai resource atau sumber daya. Adapun kekurangan daripada jaringan WAN, karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan operasional yang tidak sedikit. Jadi akan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk perawatannya. Dari segi pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan WAN ini juga tidak murah. Jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi pengguna ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu jaringan. Skala jangkauan jaringan WAN yang luas membuat jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar seperti hacker. Baik, untuk selanjutnya silahkan pertanyaannya dijawab. Untuk yang pertama adalah tuliskan 2 buah kelebihan daripada jaringan LAN. Selanjutnya, tuliskan kekurangan daripada jaringan LAN. Selanjutnya, jaringan MAN cocok diaplikasikan untuk. Jadi, ini maksud pertanyaan ini, tujuan daripada seseorang membuat jaringan MAN itu untuk apa? Baik, selanjutnya metode koneksi jaringan MAN. Ini maksudnya, jadi cara MAN berkoneksi itu bagaimana? Atau cara orang untuk membuat jaringan MAN ini bagaimana? Yang selanjutnya, cakupan koneksi jaringan WAN. Selanjutnya, metode koneksi daripada jaringan WAN. Baik, itu saja. Silahkan ditulis jawabannya di buku masing-masing. Baik, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.